Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat menarik, dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda yang sedang PDKT ataupun pendekatan. Nah, saya coba ngebahas tentang 12 tips ngobrol yang tidak membosankan saat PDKT. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda supaya bersikap dengan baik, supaya bersikap dengan benar, sehingga chemistry yang teman-teman bangun itu boleh bertumbuh semakin kuat dan berhasil. Oke? So, berikut ini tips ngobrol yang tidak membosankan saat PDKT. Yang pertama, jangan terlalu memandang dia yang kita lagi dekat dengan orang tersebut. Jangan memandang dia terlalu high class. Jangan memandang dia terlalu, oh ini orang kaya raya banget. Nah, kalau kita memandang seperti itu, akibatnya kita jadi minder. Akibatnya kita jadi pesimis. Tapi cobalah miliki pandangan bahwa sama kok, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia kok, sama-sama makan nasi kok. Nah, kalau kita punya cara pandang demikian, akibatnya lebih enjoy, lebih santai jadinya obrolan. So, sekali lagi, jangan memandang gebetanmu terlalu high class atau mungkin terlalu lebih tinggi dari kamunya. Jangan pernah memiliki pandangan seperti itu, supaya kamu lebih enjoy, lebih santai saat ngobrol. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jangan pernah takut untuk salah saat ngobrol. Karena kalau kamu berusaha untuk menjadi perfect, tidak ada kesalahan dalam ngobrol, justru itu akan menciptakan ketegangan. Itu akan menciptakan sesuatu yang terlalu was-was. Jadinya suasananya enggak cair. Jadinya suasananya enggak enjoy. Karena apa? Kamu terlalu takut salah. Tetap enjoy, tetap santai, dan ingat, salah itu biasa. Salah itu biasa, dan semua orang pernah salah. Mau orang biasa, mau pemimpin, mau orang hebat, mau siapapun pernah salah. So, itu yang kedua, jangan pernah takut untuk salah ketika ngobrol. Yang ketiga, cobalah beranikan dirimu untuk menatap matanya ketika ngobrol. Karena itu akan mempengaruhi psikologi kita. Ketika kita berani menatap matanya, kita lebih percaya diri. Kita lebih yakin dengan diri kita. Tapi kalau kita nunduk, ya jadi kelihatan aneh. Kita juga enggak leluasa, dan topik yang mungkin kita sudah siapkan untuk ngobrol tiba-tiba hilang karena kita nggak berani. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah cobalah untuk membangun tanya jawab ketika kalian ngobrol. Kamu tanya dan biarkan dia menjawab. Dan ketika dia menjawab, jangan pernah potong obrolan. Ada orang langsung main potong obrolan, merasa hebat, merasa lebih pintar segala macam. Jangan pernah lakukan itu. Jadi kamu tanya, biarkan dia menjawab. Dia menanya, biarkan kamu menjawab. Dan saya percaya itu akan membuat obrolan itu menjadi sangat asik. Oke? Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, ini tadi yang sempat saya singgung. Yang kelima adalah, jadilah santai, jadilah tenang. Karena kalau kita santai, kalau kita tenang, obrolan topik itu akan muncul sendiri. Jadi banyak yang akan diobrolkan karena kita santai bawaannya, karena kita bawaannya tenang. Tapi kalau kita nggak nyantai, nggak tenang, yang tadinya banyak yang mau dibicarakan, tiba-tiba buyar, hilang. Kita nggak tahu apa mau dibicarakan karena nggak tenang. So, kalau mau obrolanmu itu menyenangkan, tidak membosankan, maka jadilah tenang, jadilah santai. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, jangan pernah terlalu mendominasi percakapan. Oke, kamu pintar. Oke, kamu hebat.
Tapi jangan jadikan itu alasan untuk kamu mendominasi pembicaraan. Karena kalau kamu mendominasi pembicaraan, image-mu, gambarmu jelek sama dianya. Image-mu terkesan negatif karena kamu terlalu mendominan. Nah, untuk itu adalah sehat ketika obrolan itu seimbang, baik si cewek ataupun si cowok seimbang. Tidak ada merasa lebih hebat, tidak ada merasa lebih pintar, tidak ada merasa lebih tahu segalanya. Jangan pernah lakukan itu, oke? Supaya obrolan itu jadi menyenangkan. Nah, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah jangan pernah menanyakan sesuatu yang kamu sudah tahu jawabannya. Jadi kamu udah tahu nih bahwa dia kuliah di mana. Terus kamu tanya, kamu kuliah di mana? Apalagi waktu kamu tanya kamu kuliah di mana, ternyata dia udah tahu bahwa kamu tahu. Itu akan jadi kayak terlalu dibuat-buat, terlalu mendrama. So, jangan menanyakan sesuatu yang kamu sudah tahu. Coba tanyakan segala sesuatu yang kamu belum tahu tentang dia, apa yang dia sedang kerjakan, bagaimana keluarganya. Coba tanyakan itu. Maka itu akan sangat efektif. Oke, itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan, ketika kalian ngobrol, bercakap-cakap, maka cobalah minta saran ataupun pendapatnya. Karena waktu kita minta pendapat dan sarannya, itu sama saja bahwa kita menjadikan dia penting, menjadikan dia berharga. Saya secara pribadi ketika orang lain minta saran saya, orang lain minta pendapat saya merasa bahwa orang itu menempatkan saya, pendapat saya itu layak untuk jadi masukan. Itu kan sebuah penghargaan juga untuk kita. So, untuk itu teman-teman yang menonton ini, coba mintalah pendapatnya atau sarannya. Itu tandanya kamu menghargai dianya. Dan itu akan membuat obrolan kalian, chemistry kalian itu semakin asik dan semakin kuat. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah cobalah menjadi lebih humoris. Ada orang bilang, tapi bang, saya ini orangnya nggak humoris. Saya ini memang begini orangnya. Menjadi humoris itu tidak bim salah bim, enggak. Semua dimulai dari kemauan. Semua, apa saja yang ingin kita lakukan, kalau kita ada kemauan pasti bisa. Dan menjadi humoris kan enggak menjadi pelawak. Ya, menjadi humoris juga enggak mesti kita guling-guling atau ngakak-ngakak, enggak. Humoris itu bisa tenang tapi suasananya menyenangkan. So, cobalah jadi lebih humoris. Itu akan sangat efektif untuk obrolan itu tidak membosankan. Itu yang kesembilan. Nah, kemudian yang kesepuluh, cobalah ngebahas sesuatu yang inspiratif. Saya termasuk orang yang senang dengan pasangan membahas sesuatu yang inspiratif. Contoh dari orang yang miskin, karena orang itu bekerja keras, jadi pemimpin di kemudian hari, dan jadi orang berhasil. Orang yang dulu mungkin dianggap bodoh, tapi karena dia gigih, karena dia mengandalkan Tuhan, kemudian orang itu jadi orang sukses. Nah, membicarakan hal yang inspiratif itu akan mendorong keduanya, si cewek ataupun si cowok, untuk lebih antusias dalam kehidupan, untuk lebih bersemangat. Dan obrolan ini sangat efektif. Dan percayalah, gak kerasa udah 2 jam ngobrol, gak kerasa udah 3 jam. Karena apa? Asik obrolannya. Itu yang ke-10. Nah, kemudian yang ke-11 adalah cobalah memberikan pujian sesekali terhadap dia. Puji apa yang dia kerjakan, puji apa yang dia rencanakan. Selama itu baik, selama itu benar, berikanlah pujian. Karena pujian itu bentuk satu apresiasi, penghargaan kita terhadap dia. Dan itu akan buat dia tambah semangat, itu akan buat dia tambah optimis, tambah yakin, ya, tambah percaya diri. Dan efeknya adalah chemistry kalian semakin kuat. Ya, itu yang ke-11. Dan yang terakhir, cobalah membahas tentang hobinya. Karena membahas hobi ini sangat menyenangkan.
sesuatu yang kita sukai, lalu kemudian dibahas, itu pasti menyenangkan. Dan saya percaya ketika kita membahas hobi ini akan sangat efektif untuk membuat obrolan itu menjadi menarik. So, teman-teman muda, ini yang boleh saya bagikan, ada 12 tips. Dan saya berharap ketika engkau terapkan ini, chemistry kalian semakin bertumbuh, semakin kuat, dan berhasil. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.